Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya? Ibu doakan semoga kalian semua tetap sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita sudah sampai pada pelajaran yang ketiga, yaitu meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Masuk materi pertama, yaitu Allah Maha Esa. Tahukah kamu Allah Maha Esa? Apa sih Bu Esa itu? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa artinya adalah Allah itu hanya satu. Allah Maha Esa artinya yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan yang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak punya sekutu, sesuatu yang menyamainya, sama dengannya ataupun menyerupainya. Allah Subhanahu wa taala hanya satu juga berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan banyak yang menjadi satu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah 2 orang atau 3 orang kemudian menjadi satu. Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu, tunggal ya. Dahulu banyak orang mengira Tuhan ada banyak. Tuhan dianggap memiliki sekutu yang disebut dewa. Ada dewa matahari, dewa api, dewa air, dan lain-lainnya. Ada juga yang mengira sekutu Allah Subhanahu wa taala adalah anaknya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala punya sekutu? Coba anak-anak bayangkan kalau di dunia ini ada 2 Tuhan atau 3 Tuhan. Pasti keadaannya kacau karena 2 atau 3 Tuhan bisa memiliki keinginan yang berbeda-beda. Misalnya yang satu mau menghidupkan, sementara yang satu mau menghancurkan. Atau Tuhan yang satu ingin memberi rezeki, sedangkan Tuhan yang lainnya tidak ingin memberi rezeki. Jadi kacaulah dunia ini kalau sampai Tuhan kita lebih dari satu. Demikian pula kalau Allah Subhanahu wa taala dianggap punya anak, lalu siapa ayahnya, kakeknya? Jadi semua anggapan ini adalah keliru. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah satu atau esa. Nah, apa tugas kita setelah beriman bahwa Allah itu Maha Esa? Tugas kita yaitu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap yang pertama, yaitu kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, puasa, mengaji, sedekah, ini semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yang kedua, kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita beribadah dengan cara sholat. Kita tidak boleh menyembah matahari atau batu, kayu, pepohonan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita tidak boleh meyakini bahwa ramalan-ramalan nasib itu adalah benar. Kita sebaliknya harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaitu kita selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memperbanyak zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala.
Sub materi yang kedua yaitu Allah Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi ini di dalam Asmaul Al-Husna yaitu Al-Wahhab. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berhenti memberi rezeki kepada seluruh hambanya. Coba pernahkah kita renungkan di dalam lautan yang dalam ada begitu banyak makanan yang bisa kita makan. Di dalam perut bumi juga muncul aneka macam makanan. Di mana-mana bermunculan rezeki berupa makanan. Itu semua bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah. Kemudian, sikap apa yang harus kita terapkan dalam sehari-hari? Karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemberi. Yang pertama, kita harus suka memberi sesuatu kepada orang lain atau membantu sesama. Karena Allah menyeru agar semua hambanya saling menolong antara satu sama lain. Sebaliknya, harus memiliki sikap mudah berbagi dan suka memberi kepada siapapun yang membutuhkan. Sebab hidup ini mengharuskan saling memberi pertolongan. Apabila seseorang memperoleh rezeki secara berlebihan, sedang orang di sekitarnya mengalami kekurangan, pada hakikatnya rezeki melimpah yang mereka peroleh adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Yang kedua, dalam memberi kepada sesama, kita harus ikhlas tanpa mengharap imbalan apapun. Kita memberikannya semata-mata hanya karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita berusaha memberi sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Baiklah, cukup sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup pelajaran kita dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.